Mesin laminasi sekali jalan langsung dua sisi. Memangnya ada ya? Hai Maxivers, balik lagi bersama aku Melda di channel Maxipro Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku akan ngasih tutorial pada kalian bagaimana caranya memasang bahan laminasi dua sisi. Nah, sebelum aku ngasih tahu tutorialnya, aku akan ngasih sedikit penjelasan tentang laminasi dua sisi ini. Nah, kelebihan laminasi dua sisi ini yaitu kalian bisa menghemat waktu pengerjaan, yang dimana operatornya harus kerja dua kali saat ada proyek laminasi bolak-balik atau dua sisi, yaitu jalan satu sisi terlebih dahulu, lalu setelah itu masukkan kembali untuk mengerjakan sisi baliknya. Membuang banyak waktu bukan? Nah, untuk fitur dua sisi ini juga tidak dimiliki oleh semua merek mesin laminasi loh. Jadi kadang ada hanya bisa dua sisi tetapi tidak bisa satu sisi. Dan kebalikannya, bisa satu sisi malah tidak bisa dua sisi. Nah, di sini sebelum kalian mau membeli mesin laminasi harus bertanya terlebih dahulu, mesin ini bisa dua sisi atau tidak ya? Dan apabila mesin ini bisa jalan dua sisi, apakah bisa dijalankan satu sisi saja? Atau terdapat mode satu sisi dan dua sisi? Dikarenakan apabila mesin mempunyai dua sisi dan tidak terdapat mode satu sisi, lalu dipaksakan jalan satu sisi, maka akan merusak kertas kalian. Dan apabila cetakan kalian bolak-balik, yang pasti cetakan bagian bawah akan menempel pada roll laminasi. Nah, cetakan dan kertas yang rusak ini disebabkan dari roll bawah yang panas sebab mesin tidak terdapat mode satu sisi. Nah, nggak usah lama-lama, kita akan memberikan cara memasang bahan laminasi. Nah, pada video tutorial kali ini aku memakai mesin merek Telson dengan tipe ML390 WGK. Nah, mesin laminasi ini adalah salah satu mesin keluaran Maxipro dengan dual mode, yaitu mode single side dan double side, atau bisa disebut dengan satu sisi dan dua sisi. Pertama yang kalian perlukan diantaranya yaitu satu buah kunci L satu set, yang dimana kunci L ini berfungsi untuk membuka core bahan. Nah, bahan laminasi dua pieces jenis glossy atau doff dengan core bahan 3 inch, atau bisa juga bahan kecil dengan core 1 inch. Nah, untuk bahan yang kita pakai saat ini yaitu bahan plastik doff merek Telson dengan lebar bahan 33 cm, tebal plastik 22 mikron dan panjang 2000 meter. Dan yang terakhir yaitu 3 lembar kertas 260 gram. Bisa kertas polos ataupun kertas tidak terpakai ya. Nah, kertas ini nantinya akan digunakan untuk memancing bahan keluar, jadi nggak perlu kertas bagus-bagus ya, yang penting tebal saja. Nah, setelah bahan yang diperlukan udah siap, kalian nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Mesin yang sudah dinyalakan ini jangan terburu-buru tekan heaternya ya. Jadi pastikan lampu indikatornya ini pada mode cold atau stop. Selanjutnya pasang bahan laminasi core as terlebih dahulu, core as atas dan core as bagian bawah. Nah, saat kalian memasang bahan laminasi ke dalam core as ini, pastikan jangan sampai plastiknya terbalik ya. Siapkan askor, sendirikan terlebih dahulu bagian yang mana untuk bagian atas dan untuk bagian bawah. Di bagian askor ini terdapat pengaturan pengencangan bahan, jadi kalian harus cek lubang pada stand bahan. Nah, di bagian stand bahan ini terdapat lubang besar dan lubang kecil. Lubang besar untuk tempat pengaturan pengencangan bahan, dan yang lubang kecil untuk bagian giringnya. Nah, selanjutnya ambil dahulu bagian askor bagian bawah. Salah satu plastik core ditempelkan ke bagian pengencangan bahan, dan untuk plastik core yang satunya harus dilepas. Selanjutnya masukkan bahan plastiknya, lalu kunci dengan core plastik tadi. Lalu tarik plastiknya dan giring plastiknya melewati depan aluminium roller bawah. Oh ya, untuk keluarnya bahan dari gulungan ini jangan sampai terbalik ya. Nah, setelah plastik sudah berhasil melewati celah tersebut, kalian tarik plastiknya sampai kurang lebih 50 cm. Lalu taruh plastik yang ditarik tadi di atas conveyor. Nah, sekarang kita beralih ke bahan bagian atas ya. Pasang bahan plastiknya sama seperti waktu pasang bahan yang bawah. Hanya saja bedanya bahan plastik bagian atas ini apabila kalian tarik plastiknya, maka roll plastik akan berputar searah jarum jam. Lalu tarik plastiknya melewati bawah aluminium roller, serta tarik terus hingga melewati roll heater atas dan sisakan kurang lebih 20 cm. Nah, sisa 20 cm tadi masukkan ke celah roll heater bawah dan roll conveyor. Nah, setelah plastik yang dari roll atas tadi sudah masuk celah, angkat plastik bagian bawah tadi.
Lalu angkat lalu dorong kertas dari atas conveyor menuju roll pemanas hingga masuk. Apabila kertas tidak masuk roll, maka kalian harus melonggarkan plastik yang dari atas maupun bawah ya. Lalu turunkan tuas press bagian depan supaya kertas yang masuk tadi tidak lepas. Nah selanjutnya nyalakan heaternya dengan cara tekan mode double supaya roll atas dan bawah bisa panas secara bersamaan. Selanjutnya atur suhunya di angka 50 derajat dan tunggu sampai indikator pemanasnya mati. Setelah roll sudah panas dan suhu sudah mencapai, kalian giring kertasnya masuk ke roll hijau atau roll akhir. Nah kali ini kalian harus atur suhu sesuai tebal plastiknya. Jika suhu sudah mencapai titik yang kita inginkan, maka mesin sudah siap digunakan. Oh iya, jika kalian ingin mengubah settingan dari dua sisi menjadi satu sisi, maka kalian harus potong plastik bagian bawah dan tekan mode single. Tetapi jika awal pemasangan bahan memakai mode satu sisi, lalu kalian ingin mengubah menjadi dua sisi, maka kalian harus matikan mesin dahulu sampai roll menjadi dingin. Nah setelah roll atas sudah dingin, maka kalian bisa gunakan mode dua sisi. Nah sekian video tutorial dari kami. Jika kalian mau tahu spesifikasi mesin ini dan bahan yang kita gunakan, kalian bisa cek di bagian deskripsi ya. Dan jika kalian ada pertanyaan ataupun saran dan kritik, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalian juga bisa subscribe channel ini dan like video ini sebagai bentuk support terhadap channel Maxi Pro Indonesia agar kedepannya bisa memberikan konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!